Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Raja Darius berkuasa atas Media dan Persia, Raja Darius ini mengangkat 120 orang untuk menjadi penguasa di seluruh kerajaan Media dan Persia. Nah, pada saat dia mengangkat 120 raja untuk berkuasa, untuk memerintah di kerajaan Media dan Persia, Raja Darius juga memerintah 3 wakilnya di atas, yang memiliki kuasa di atas dari 120 orang tadi. Salah satu dari 3 yang dipilih oleh raja itu adalah Daniel, yang merupakan orang buangan sejak zaman kerajaan Babel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel adalah merupakan sahabat dekat Raja Darius. Dia begitu dekat dan dia tahu bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Alkitab mengatakan seperti itu. Dan pada waktu itu karena banyak orang yang tidak suka dengan Daniel, sehingga orang berusaha untuk menjatuhkan, mencari apa yang menjadi kesalahan Daniel. Namun mereka kesulitan. Mereka tidak mendapati kesalahan yang ada di dalam diri Daniel, kecuali satu hal, yaitu keyakinannya. Itulah sebabnya orang-orang para pemimpin pada waktu itu mulai sepakat bagaimana supaya Daniel bisa diturunkan dari jabatannya. Benar, pada waktu itu mereka meminta supaya diputuskan para pemimpin-pemimpin yang ada di Media Persia untuk sepakat menghadap ke raja supaya selama 30 hari 1 bulan tidak boleh orang meminta kepada dewa, kepada kepercayaannya, kepada manusia, kecuali hanya kepada raja saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan pada waktu itu disetujui, dan apa yang sudah disepakati, sudah dimeteraikan, tidak bisa dicabut lagi oleh raja. Maka pada waktu itu orang-orang mulai bergegas dan mereka menyelidiki Daniel. Dan benar, sebab begitu didengar perintah itu disahkan di dalam pemerintahan Media dan Persia, Daniel masuk di ruang atas. Seperti biasa dia berdoa. Setiap hari 3 kali dia berdoa ke salah satu ruangan yang menghadap ke arah Yerusalem. Ya, jadi pada waktu itu orang-orang yang ada di Babel, orang-orang yang ada di Media Persia, ketika mereka berdoa, doanya mengarah ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketika Daniel berdoa, kemudian Daniel ditangkap oleh mereka lalu dihadapkan kepada raja. Dan raja tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab undang-undang peraturan itu sudah disahkan dan tidak bisa dicabut lagi. Namun satu hal, ketika Daniel ditangkap dan dimasukkan ke gua singa, Raja Darius ini berpuasa. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur, sepanjang malam dia berdoa untuk Daniel. Dan pada waktu itu, malam hari Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi kita melihat di dalam gua singa, Daniel ditolong oleh malaikat Tuhan, sehingga singa-singa itu tidak bisa membuka mulutnya. Dan ternyata pagi-pagi sekali ketika Raja Darius berseru di pintu gua singa, maka Daniel menjawab, benar, malaikat Tuhan telah mengatupkan mulut-mulut singa ini. Saya ditolong, saya dilindungi oleh Allah. Sehingga pada waktu itu Daniel yang seharusnya diturunkan jabatannya malah semakin menjadi kepercayaan raja. Nah, hal ini terjadi pasti ada sesuatu di balik daripada kehidupan Daniel, yaitu kehidupan doa Daniel. Keyakinan Daniel itu bisa mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin? Singa yang lapar itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada sesuatu yang dimasukkan langsung dimakan habis, sebab itu banyak singa di dalam gua itu.
Tapi kita melihat walaupun singanya lapar, mengapa tidak makan Daniel? Bukan karena Daniel ini adalah orang sakti, bukan. Tetapi karena kehidupan doa itulah yang membuat dia dilindungi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah yang menyertai kehidupan Daniel itu telah menjadi perlindungan, telah menjadi perisai di dalam kehidupan Daniel. Doa-doa yang kita naikkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sehari ke sehari kita berdoa oleh karena kita percaya, oleh karena kita yakin, terus kita mendoakan, baik kita sudah melihat jawabannya maupun belum, maupun kita melihat sepertinya tidak ada tanda-tanda lagi untuk dijawab. Tetapi kalau itu sudah menjadi keyakinan kita harus tetap percaya. Kita tidak akan berhenti untuk berdoa. Kita tidak akan berhenti untuk beriman, percaya kepada Tuhan. Tetapi kita akan terus meyakini, akan terus mempercayai, akan terus berdoa, akan terus menyembah, akan terus mengarahkan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketika itu kita lakukan, ketika itu kita kerjakan, ternyata kuasa Tuhan itu begitu nyata. Ada saat-saat di mana kita sudah tidak berdaya lagi, ada saat-saat di mana kita sudah tidak bisa lagi, maka kekuatan doa itu masih bisa menolong kita. Amin. Di saat sulit tidak bisa berbuat apa-apa, maka kuasa doa itu yang masih bisa menolong kita. Sekalipun kuasa manapun, kekuatan manapun sudah tidak bisa mengatasi persoalan kita, namun kita percaya bahwa kuasa doa masih bisa menolong menyelesaikan masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sore hari ini saya mengajak bersama-sama belajar kepada kehidupan doa daripada Daniel. Daniel ini tidak hanya sebelum masuk gua berdoa enggak, ya, tetapi kehidupan doa itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari daripada kehidupan Daniel. Daniel terus menghubungkan dirinya dengan Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sekalipun secara jabatan dia pun seorang penguasa, ya, dari 120 orang itu diangkat di atasnya 3 orang dan Daniel menempati posisi salah satu dari 3 orang tersebut. Jadi secara jabatan Daniel merupakan orang nomor 2 di kerajaan Media Persia. Ya, tetapi kita melihat dia tidak pernah melupakan doanya ini. Alkitab mencatat 3 kali dilaporkan dia berdoa menyembah Allahnya. 3 kali dia menaikkan permohonan kepada Allahnya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah doa menjadi kehidupan kita setiap hari. Amin. Doa itu kekal dan sampai kapanpun akan tetap bisa menolong dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan sesuatu selain doa. Karena apa? Kekuatan manusia terbatas. Kalau punya harta, punya uang, semuanya juga terbatas. Ada saat-saat tertentu bisa menolong kita, ada saat-saat tertentu tidak bisa menolong kita. Orang berpikir, Pak, semuanya bisa selesai dengan uang, tapi ada saat-saat tertentu uang tidak bisa menyelesaikan. Tetapi kuasa doa sampai kapanpun akan terus kita andalkan dalam kekuatan kita. Karena ketika kita berdoa, kita sedang terhubung dengan penguasa segalanya. Ketika kita berdoa, kita sedang terhubung dengan kekuatan tanpa batas. Itulah kekuatan Allah. Saya yakin dan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin ketemu dengan keluarga yang ada di Solo, ya. Nah, adik saya, ya, kemudian dia cerita-cerita, dia bersaksi
dia jualan makanan, ya, Bapak Ibu. Dia jualan makanan, dia cerita, wah sudah modalnya habis, waktu jualan yang beli cuma 2 orang. Dia bingung, 2 orang itu mereka hanya cerita-cerita tentang pelayanan, cerita-cerita tentang firman Tuhan. Dan secara manusia, adik saya tadinya berpikir, apa ini rencana Tuhan, gitu ya. Tetapi ternyata Tuhan luar biasa. Kami diteguhkan. Salah satu dari orang yang jajan tadi, dia cerita, itu ngasih uang ke kami 800.000. Loh, belum pernah kejadian itu terjadi, ya. Tapi dia cerita, itu kekuatan ketika kami berdoa, itu kekuatan ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami dibawa ke dalam situasi yang kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang kami tidak bisa berdaya lagi, yang kami tidak bisa melakukan apapun juga selain hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi kuasanya nyata. Dia cerita, wah Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus terus bangun keterhubungan kita dengan Allah setiap saat dalam kehidupan kita, karena itu kekuatan kita. Kekuatan orang Kristen itu ada di dalam doanya. Kita akan berdoa, kita akan haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersedia untuk terus kami terhubung dengan Engkau ya Tuhan, melalui doa-doa kami. Adalah satu kemurahan, anugerah ketika Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang selalu merespon setiap saat atas kasih-Mu, atas kehadiran-Mu, atas kuasa-Mu yang nyata. Berikan kepada kami hati yang terus terhubung dengan Engkau ya Allah, karena kami tahu itulah kekuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Engkau akan memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur buat kebesaran-Mu ya Tuhan melalui kuasa firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih